Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat kan ya? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa pada siang hari ini. Ada yang bersedia? Boleh ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Selara, Hadir, Bu. Tegar, Nia, Hadir. Arya, Ibu, Siska, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dasar. Nanti ada permainan melalui Edofan, tapi nanti di akhir. Oke, sebelum masuk ke materi, ingin bertanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih membuat mie instan? Pernah. Pernah kan ya? Pasti di situ kalian ada langkah-langkahnya untuk membuat mie instan agar tercapai dengan baik kan? Ya, Bu. Terus juga nggak mungkin kan mie-nya langsung ditaruh di air yang belum direbus, Ya, Bu. itu nggak mungkin. Nah, itu merupakan algoritma. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam algoritma. Oke, langsung saja sini. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian algoritma. Yang kedua itu ada mengidentifikasi contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis. Yang keempat menyelesaikan tantangan pada permainan ke depan. Nih, ada yang tahu nggak sih apa itu algoritma? Boleh ya apa? Sepengetahuan saya, Ibu, kalau algoritma itu adalah suatu langkah-langkah atau urutan sistematikasi seperti ini. Ya, benar sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Nia. Jadi benar ya yang dikatakan Nia, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun untuk secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan algoritma tanpa menyadarinya. Setiap kegiatan yang dilakukan secara berurutan sebenarnya merupakan bentuk algoritma. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan teratur. Di sini ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh contohnya nih membuat teh. Membuat teh itu ada algoritmanya ya, seperti pertama kita siapin gelas. Yang kedua kita rebus air dulu. Terus masukin teh, masukin gula. Setelah air mendidih baru kita masukin ke dalam gelas. Setelah itu aduk-adukkan. Gak mungkin kan langsung air yang tanpa direbus langsung dimasukkan ke dalam gelas itu, maka dia tidak akan larut kan. Jadi itu pasti ada algoritmanya itu atau langkah-langkahnya untuk mencapai agar menjadi teh hangat gitu kan. Jadi terus mencuci tangan itu termasuk algoritma, menyalakan komputer itu juga, pergi ke sekolah itu pun juga termasuk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menggunakan algoritma atau langkah-langkah tanpa kita sadari. Oke, selanjutnya mengapa itu algoritma itu penting? Jadi kenapa algoritma itu penting? Karena dengan adanya algoritma itu membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan teratur. Terus juga langkah-langkah dilakukan secara acak, tujuan yang diinginkan mungkin tidak tercapai. Jadi kalau kita lakuin secara acak itu mungkin tujuannya itu tidak akan maksimal. Jadi mengapa penting ya itu agar tujuannya itu tercapai dengan maksimal. Terus dalam informatika itu algoritma itu digunakan sebagai dasar untuk membuat program komputer. Nah, di sini coba kalian pikirin. Kalian susun langkah berikut agar menjadi urutan yang benar. Untuk pergi sekolah. Urutannya coba siapa yang bisa urutin? Coba lihat. Bangun tidur, mandi, pakai seragam, sarapan, baru berangkat sekolah. Ya benar. Baca kostum.
pasti dengan algoritma seperti bangun tidur, mandi, memakai seragam, sarapan, berangkat sekolah. Oke, seperti ibu yang tadi ada game di sini. Jadi di sini ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi di sini ada 3 level dan satu level itu ada 3 pertanyaan. Di level 2 juga ada 3 pertanyaan dan di level 3 itu ada 4 pertanyaan. Jadi kalian akan ibu kasih pertanyaannya. Oke, ini kelompoknya mau dibagiin atau pilih sendiri? Mau pilih sendiri? aja. Ya, pilih sendiri aja ya. Udah gede kan? Ya ibu. Oke, mana kelompok 1? Kelompok 1. Kami bu. Oh ya. Oke. Selara dan Arya ya, kelompok 1. Terus kelompok 2 berarti Siska, Tegar, dan Nia. Oke, ini peraturannya ibu jelasin dulu ya. Jadi peraturannya di sini, ibu akan kasih kalian level 1, pertanyaan 1. Jadi siapa yang cepat dan tepat, dia akan mendapatkan nilai 10. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ibu kasih ini. Kalian diskusiin dulu. Ibu kasih waktu 30 detik. Sudah? Sudah. Oke. Siapa yang bisa jawab? Oke, Mia boleh? Oke bu. Jadi pertanyaannya kan apa yang dimaksud dengan algoritma? Ya. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh bentuk algoritma itu sendiri yang paling sederhana ada juga yang namanya algoritma sekuensial, yaitu langkah-langkah yang diberikan secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa ada percabangan atau pengulangan. Oke, benar. Mendapatkan nilai 10 poin 10 ya. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan 2 untuk level 1. Ini ibu lagi dulu. Kalian diskusiin. 20 detik ya waktunya. Ada yang udah bisa jawab? Boleh ada ya, silakan. Ini menurut dia Pak. Oke. Algoritma itu penting karena bertindak sebagai sistem navigasi otomatis yang membuat hidup kita lebih efisien, teratur, dan juga produktif bu. Ya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih poin 10 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk level 1. Jadi kalian jawab, diskusi dulu teman-teman kelompok ya. Amin bu. Oke, boleh kelompok 1? Contohnya itu yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari bu. Iya. Misalnya mau makan, Pasti ada langkah-langkahnya Oh, ya. ya, boleh. Mau makan, pertama kita ambil piring dulu tentunya, kemudian kita ambil nasi, kemudian kita ambil lauk, kemudian kita ambil sendok, kemudian baru kita mulai makan. Ya, benar sekali. Yang kedua, ketika kita mau menyapu rumah misalnya, jadi kita yang pertama, langkah pertama kita lakukan yaitu mengambil sapu, kemudian kita masuk ke ruangan yang ingin kita sapu, kemudian kita menyapu, lalu bersih. Ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi yang disebutkan Sarah tadi benar, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita next ke level 2. Di sini poinnya lebih gede, yaitu jadi 15. Jadi kalian gunain semaksimal mungkin, kalian diskusiin, jangan terburu-buru, yang penting tepat. Oke.
siapkan beras, lalu ditakan kalau yang mau kita masak. Ya. Setelah itu kita cuci atau bilas beras terlebih dahulu. Setelah itu kita takar air yang sekiranya sesuai. Terus masukkan ke rice cooker dan langsung dimasak. Ya, benar sekali. Nah, ya seperti itu ya untuk masak nasi. Pasti ada algoritma ya. Kita dulu untuk kelompok 2. Oke, 12 ya nilainya. Oke, lanjut ke pertanyaan 2, level 2. Ini kalian biasa lagi langkah kalian dalam kehidupan sehari-hari loh itu pertanyaannya. Udah biasa banget, itu udah basic, harusnya kalian tahu. Kami Bu Boleh nomor 1? menyiapkan HP dan chargerannya. Ya. Kemudian kita colokin dulu. Colokin kemana nih? Kemana? Apa sih? Kabel chargernya kita colokin ke stop kontak. Oke. Kemudian kita ambil HP yang kita charger, kemudian kita colokin kabel chargernya ke handphone. Kemudian kalau sudah terlihat notif mengisi baru. Ya, benar sekali. Jadi seperti itu ya. Pasti udah paham lah kalian Gen Z kan ya? Gak mungkin gak paham. Oke, mainnya 15, tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Oke, lanjut lagi ya. Ini pertanyaan terakhir untuk level 2. Oke. Ini. Bisa lah, itu basic banget. Kalian udah paham pasti apa? Ayo kelompok 1. Baik, yang pertama buka alamatnya. Ya, benar. Gmail.com. Selanjutnya klik tanda plus, biasanya di kiri. Iya, iya. Lalu kita tuliskan alamat email penerima. Iya. Selanjutnya kita tuliskan teks atau file yang akan dikirim dan kita pencet send untuk terakhir langkah yang terakhir. Ya, benar sekali. Betul. Jadi itu ya, kalian gak mungkin kan langsung ke kirim tanpa langkah-langkah. Gak mungkin kan, itu sangat mustahil, maksudnya janggal banget kalau seperti ini. Oke, langsung ke level 3 ya. Di sini ada pertanyaan dan poinnya itu 20. Di sini kalian penentuan banget. Kalian bisa diskusi, benar-benar diskusi sama teman kelompok kalian. Ini udah biasa banget ini kalian. Kalian pasti Gen Z sering masak mie, padahal ibu kalian udah masak yang enak sama masak mie. Siapa yang sering kayak gitu? Nggak pernah. Masa sih? Saya nggak pernah makan mie. Oh, gak level ya? Oke, ini dulu ya poinnya. Ayo dong, masa kalian gak mau makan mie? Boleh, Siska? Yang pertama pasti kita siapkan mie, panci, Ya. dan air. Masukkan air ke dalam panci, rebus air hingga mendidih, masukkan mie, lalu tuangkan bubuk-bubuk Ini bumbunya. bumbu mie. Setelah minyak matang, matikan kompor, lalu dituangkan ke mie. Ya, benar sekali. Itu udah basic banget lah kalian pasti paham. 20 ya. Kelompok berapa tadi? 2 ya? Oke, lanjut ke pertanyaan 2 level 3 ya. Itu sering kalian lakuin, gak mungkin kalian gak paham. Pasti kalian paham. Boleh ya, silahkan. Pertama, pastikan keran ada airnya. Iya benar. Selanjutnya, pastikan memiliki tangan. Dan kita
Digosok-gosok dulu Kak. Digosok-gosok Enggak, dulu. enggak perlu. Kita akan belajar sih. Oh iya ya, oke boleh. Oke benar. Coba teman-teman kalian oh satu. Jadi harus ada tangan dulu ya. Kalau nggak ada tangan nggak bisa cuci tangan dia. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ini tadi udah dijelasin di PPT, harusnya kalian bisa paham. Lebih cepat sih harusnya ya. Kalau kalian merhatiin ini dijelasin tadi, pasti kalian ada di PPT itu tadi. Kelompok satu Bu. Oke, boleh. Bangun tidur, Hah? mandi, pakai seragam, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Ya udah, berarti merhatiin ya. Oke, nomor satu. Nomor dua kan diam-diam aja. Saling diskusi dong, jangan itu saling sibuk sendiri ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini penentuan ya. Jadi ini udah basic banget kalian pasti udah paham. Ayo siapa yang bisa? Oke, nomor dua silakan. Kan soalnya itu kan langkah membuat teh manis. Jadi pertama-tama itu kalau saya biasanya tuh siapin tehnya dulu nih, teh kantong gitu. Terus siapin air juga direbus. Habis itu tehnya itu dikasih gula, terus dituangin air panasnya. Nggak pakai gelas. Oh iya. Nggak pakai gelas. Siapin gelas dulu dong. Kalau nggak ada gelasnya, kayak mana dia menampung air itu? Nah, jadi ada langkah-langkahnya kan. Jadi tanpa gelas nggak bisa kan kalian buat teh. Oke, harus diteliti ya, diperhatiin. Oke, boleh kita kasih aplaus dulu untuk kelompok dua. Oke, kita lihat dulu ya nilainya. Kelompok satu itu 90 ya totalnya. Untuk kelompok dua 65, kita kasih aplaus dulu. Jadi selamat untuk kelompok satu, berarti mendengarkan penjelasan dan sangat cermat dalam kehidupan sehari-hari algoritmanya ya berarti. Kelompok dua tetap semangat tapi lebih diperhatiin dan diteliti lagi ya. Oke, di sini ada penghargaan untuk kelompok satu. Yeay. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini tanda di baju. Ya. Itu tanda untuk apa namanya? Pip. Oke, lanjut ke. Oke, tadi kan udah main permainan. Gimana ya? Tadi kalian udah main permainan kode Van. Kalian berpikir secara logis nggak untuk dalam algoritma kehidupan sehari-hari? Iya Bu. Alhamdulillah saya jadi tahu cara buat teh. Ya, sekarang tahu ternyata kehidupan sehari-hari juga itu merupakan algoritma. Iya, pasti kalian tanpa kalian sadari itu pasti itu tuh kita lakuin dengan algoritma. Semua tuh kita lakuin dengan algoritma. Termasuk dengan membuat PPT itu termasuk algoritma. Termasuk kalian datang ke kelas ini termasuk algoritma. Jadi kesimpulan pada hari ini algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan yang menggunakan algoritma seperti mencuci tangan, membuat makanan, dan menggunakan perangkat teknologi. Dengan memahami algoritma, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih teratur, efektif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, algoritma menjadi dasar penting dalam pembelajaran informatika dan pemrograman. Mungkin cukup itu saja materi pada hari ini. Mungkin kita